Ayo dukung channel ini agar terus berkembang. Dengan klik tombol subscribe, kalian akan mendapatkan informasi dasar-dasar ilmu menjahit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jahit, berjumpa kembali dengan saya Hari Arifin di channel Penjahit Hari. Di pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merawat mesin obras benang 3 agar awet. Untuk tipenya sendiri di sini saya menggunakan mesin obras Singer tipe 81A1. Untuk cara perawatan mesin obras benang 3 yang lain seperti Pegasus, dan lain-lain ya, caranya itu hampir sama karena untuk komponen-komponennya itu hampir sama seperti mesin obras yang saya gunakan ini. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan agar mesin obras benang 3 kalian itu awet. Yang pertama yaitu silakan kalian cek bagian onderdil-onderdilnya itu sudah aus atau belum. Cara mengeceknya yaitu silakan kalian simak video yang akan saya ulas ini mulai dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip ya teman-teman. Lanjut, hal yang kedua yaitu silakan kalian apakah pemberian pelumas secara berkala atau tidak, karena untuk pemberian pelumas ini sangat penting ya, karena ini untuk pemberian pelumasnya ini masih manual ya, tidak sama seperti mesin jahit mesin obras benang 45 yang sudah menggunakan pelumasan secara otomatis. Nah, untuk mesin obras manual seperti ini tentu saja untuk pemberian pelumas itu secara manual ya. Nah, di sini saya menggunakan oli atau pelumas yaitu dari merek Singer seperti ini ya. Jadi jangan menggunakan pelumas yang lain, silakan menggunakan pelumas khusus untuk mesin jahit atau mesin obras. Jangan sampai menggunakan minyak goreng ya. Terkadang ada yang menggunakan minyak goreng atau menggunakan oli untuk sepeda motor, itu tidak dianjurkan. Saya anjurkan menggunakan minyak khusus mesin jahit. Nah, di sini saya menggunakan pelumas atau oli dari merek Singer. Ini sudah rekomendasi ya. Nah, lanjut, agar mesin obras kalian awet, di sini saya menyediakan yang pertama yaitu pinset, yang kedua yaitu di sini saya menyiapkan atau menggunakan kuas, dan yang ketiga di sini saya menggunakan serbet dari kain perca. Yang pertama yaitu fungsi dari serbet ini yaitu untuk membersihkan kotoran yang menempel pada bodi mesin obrasnya. Terus yang kedua di sini ada kuas yaitu untuk membersihkan bagian-bagian yang agak ada di dalam ya, menggunakan ini ya. Dan yang ketiga di sini ada pinset yaitu untuk membersihkan bagian-bagian yang sulit dijangkau. Nah, selanjutnya yaitu ada oli atau pelumas yaitu untuk melumasi bagian-bagian yang wajib diberi oli atau pelumas. Nah, seperti ini ada contohnya yaitu di sini ada lubang-lubang untuk memberikan pelumas atau oli. Nah, untuk mesin obras ini saya sudah gunakan hampir 9 tahun ya, mulai dari awal membeli sampai saat ini masih jos untuk digunakan ya, hasilnya juga masih bagus. Nah, lanjut, sini saya akan membahas mulai dari yang pertama yaitu membersihkan bodi mesin obrasnya. Ini sangat penting ya untuk kelancaran dan juga keawetan dari mesin obrasnya. Tentu saja kita cek mulai dari bagian yang rawan untuk sisa benang yang menempel pada bagian-bagian mesin obrasnya, yaitu yang pertama silakan kalian buka dari samping dan dari depan ini ya teman-teman. Nah, ada 3 titik di mana kotoran atau sisa bekas benang itu menempel. Yang pertama di arah samping sini, yang kedua samping
kanan, dan yang terakhir yaitu di bagian depan. Selanjutnya yang terakhir ya, di bagian sini ya, biasanya itu menempel benang-benang halus di bagian area ini ya. Nah, silakan kalian menggunakan kuas untuk membersihkan area-area tersebut. Ini saya tutup dulu. Nah, seperti ini ya. Lanjut di bagian area sepatu. Kelihatan ya teman-teman kotorannya. Silakan kalian bersihkan menggunakan kuas seperti ini. Untuk area samping juga kita bersihkan menggunakan kuas ini ya. Juga di area depan sini ya. Di area sini ya. Sini ada kabel, ada benang. Jadi silakan pegang seperti ini ya. Jika diperlukan silakan kalian buka bagian penutup dari ini, pengaman loper bagian bawah. Nah, lanjut setelah kelihatan bersih seperti ini, silakan kalian gunakan serbet yang sudah disediakan seperti ini. Ini untuk pembersihan area samping, kanan, kiri, dan area depan. Nanti untuk bagian atas silakan kalian menggunakan kuas kembali. Sini ini sudah hampir 9 tahun ya saya gunakan, tapi masih awet sampai saat ini. Karena itu yang pertama dari perawatannya. Nah, jika dirasa sudah bersih di area kanan dan kiri, kita lanjut ke area atas sini ya. Kita lanjut ke area atas sini. Di sini saya akan menggunakan pinset untuk membersihkan atau mengambil kotoran-kotoran yang menempel pada daerah atas ini. Nah, kelihatan ya kotorannya teman-teman. Ini tidak bisa dijangkau dengan kuas. Jika kalian menggunakan kuas kecil juga bisa untuk mengambil kotoran di area yang sulit dijangkau seperti ini. Kalian juga bisa meniup di area ini ya, untuk membersihkan kotoran yang menempel pada area ini ya. Ini sudah bersih teman-teman. Lanjut di sini saya akan menggunakan serbet ini lagi ya, untuk membersihkan di area dalam seperti ini. Biasanya di area tiang jarum ini juga rawan kotor ya. Silakan kalian menggunakan kuas seperti ini. Lanjut, setelah mesin obras kalian bersih seperti ini, silakan lakukan pelumasan atau pemberian oli pada bagian-bagian yang wajib diberi pelumas. Sekalian kalian cek area-area yang wajib kalian cek ya. Di antaranya yaitu di angka 8 bagian kiri. Ini normalnya memang seperti ini teman-teman. Ini normalnya seperti ini ya, memang agak sedikit goyang seperti ini. Lanjut di area ini teman-teman. Nah, yang ini ya. Nah, ini saya kendorkan sedikit agar mesin obrasnya itu tidak terlalu seret ketika jalan ya. Nah, ini ya, seperti ini ya. Ada space sedikit, kira-kira 1 sampai 1,5 mili ya. Ini memang saya kasih space agar perputaran dari mesin obrasnya itu
tidak terlalu seret. Biasanya ini kalau terlalu pas mepet ini biasanya ada bagian-bagian saat berputar ini seret ya ketika berputar. Lanjut, kalian cek juga di bagian ini ya teman-teman. Silahkan goyang-goyang seperti ini. Nah, ini normal juga ya. Ada sedikit goyangan seperti ini normal. Nah, di bagian ini juga kalian cek ya, apakah ada goncangan atau tidak. Jika aman seperti ini, jadi mesin obras kalian masih layak untuk digunakan. Jika sudah ada goyangan-goyangan sedikit, berarti apalagi sampai parah, berarti itu sudah wajib untuk diservis. Selanjutnya kalian juga cek di bagian puli ya. Nah ini ya, ini memang seperti yang saya sebutkan barusan, ini sedikit saya kendorkan di bagian angka 8 samping kiri. Nah, untuk mempermudah atau agar tidak terlalu seret ketika diputar. Nah, contohnya seperti ini ya, ini sangat ringan ya teman-teman. Nah, dari sini mulai dari pembersihan pada mesin obrasnya sampai dengan pengecekan bagian-bagian onderdil sudah bisa dipahami ya teman-teman. Jika masih belum, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Lanjut untuk pengoliannya atau pemberian pelumas. Sebenarnya saya sudah memberikan tutorialnya di video sebelumnya, tetapi di sini saya akan memberikan atau mengulas ulang bagian-bagian mana yang wajib kalian beri pelumas. Oke, bagian-bagian yang harus kalian beri pelumas yaitu di bagian yang pertama, di bagian lubang yang ini ya. Ini untuk bagian ke bagian belakang ini ya, tembusnya ke belakang. Silahkan kalian berikan 2-3 tetes saja sudah cukup. 1, 2, 3. Lanjut di bagian ini ya teman-teman, di bagian gabus yang ini juga kalian kasih 2-3 tetes ya. 1, 2, 3. Nah, fungsinya itu untuk membasahi bagian benang ini agar tidak kusut ya. Lanjut di bagian sini, ini juga ada tempat oli sama, berikan 2-3 tetes. Caranya yaitu kita dorong seperti ini, kira-kira saja ya teman-teman. Nah, jika sudah pas, silakan kalian pindah ke area ini ya. Nah, yang ini ya, ini juga wajib kalian kasih pelumas 1 tetes saja sudah cukup. Lanjut dari sini sudah ada 4 titik yang kita beri pelumas. Yang pertama 1, 2, 3 dan yang keempat yaitu di bagian ini ya. Selanjutnya di bagian tiang jarum ini juga wajib diberi pelumas ya teman-teman, agar tidak seret. Nah, seperti ini ya. Di area atas, juga di area tengah seperti ini. Silahkan kalian putar-putar seperti ini. Lanjut, setelah dari tiang, lanjut ke bagian yang ini ya. Ini ke bagian encer puli ya. Sama, silahkan kalian kira-kira saja 3-4 tetes untuk di area ini ya, tidak ada masalah. Lanjut dari bagian lubang yang ke area puli ini, silahkan kita turunkan sedikit, yaitu di area engkol yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini ya. Di sini juga ada lubang. Nah, kelihatan ya lubangnya teman-teman. Kita juga beri pelumas 2-3 tetes saja sudah cukup. Nah, saya kasih 2 tetes. Nah, lanjut setelah di bagian atas ini selesai, di bagian depan kita pindah ke area samping kiri. Kita buka dulu bagian penutup ini ya. Kita dorong ke arah samping. Nah, yang wajib kalian beri yaitu di bagian lubang yang ini juga wajib kalian kasih 1, 2. Lanjut di bawah ini juga ada lubang 1, 2. Nah, kita putar-putar seperti ini ya. Nah, selanjutnya di bagian lubang ini juga ada lubang di sini ya. Nah, yang ini ya teman-teman, sama kita beri 2-3 tetes saja. 1, 2. Ini sudah cukup.
Nah, untuk pemberian pelumas di area yang ini jangan dikasih di sini ya, tapi dari lubang yang ini di belakang baut dari ini ya, plat ini ya, plat penutup gigi mesin. Silakan kalian beri 3-4 tetes ya, terserah 2 atau 3. Ini biasanya saya kasih 4 tetes. Nah, ini tembusnya ke area encer yang bagian penggerak ini. Setelah bagian samping kiri ini sudah diberikan, lanjut kita pindah ke area belakang. Nah, untuk di area belakang ada beberapa titik. Nah, ini saya lepas ya karena saya habis ganti benang obras. Nah, yang pertama yaitu di sini ya teman-teman, di bagian pengangkat sepatu, sama di kita kasih 2 tetes saja. 1, 2. Lanjut di area ini ya teman-teman, sini ada 2 lubang. Di sini ya, kita beri 2 tetes saja cukup. 1, 2. Sini juga ada lubang. Kita beri 2 tetes saja. 1, 2. Di area angka 8 di area belakang ini juga ada 1, 2. Jangan lupa di bagian ini juga kasih ya teman-teman. Ini sudah selesai. Nah, untuk di bagian ini, nah bagian ini ya, ini sudah tidak perlu dikasih pelumas karena kita sudah pasang pelumas yang di area ini dari arah atas yang ini ya. Bisa dipahami ya. Lanjut di sini saya masuk ke area belakang, yaitu yang pertama ini ya. Kita beri sama 2-3 tetes. Selanjutnya di bagian sini teman-teman. Nah, yang ini ya. Ini juga ada lubang ya. Kelihatan ya teman-teman. Kita sama kasih 2-3 tetes saja. Nah, oke teman-teman, demikian tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian. Ini adalah cara saya merawat mesin obras benang 3 agar awet. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, atau apa yang akan saya jelaskan atau akan saya buat konten, silakan tulis ide kalian di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.